belajar untuk kita semua. Kita lanjutkan topik kita. Topik kita kali ini tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia bagian yang pertama. Masa pendudukan Jepang di Indonesia, kita awali dulu dengan sejarah singkat tentang si Jepang. Yang pertama, pada saat si Jepang itu melakukan politik isolasi atau disebut dengan istilah menutup diri. Jadi, sebelumnya ini dilakukan oleh si Jepang sebelum dia menjadi negara maju. Setelah dia menjadi negara maju, baru menguasai Indonesia. Itu nanti di tahap yang kedua dibahas. Kita bahas dulu tentang sejarahnya si Jepang, bagaimana sebelumnya masa lalunya si Jepang ini. Ternyata masa lalu si Jepang ini adalah sebelumnya mereka itu melaksanakan atau melakukan yang namanya politik isolasi atau diartikan sebagai menutup diri, yang artinya adalah di sana menerapkan yang namanya adalah menutup akses kontak dengan bangsa luar. Bangsa luar yang dimaksud khususnya itu adalah bangsa Eropa. Tujuannya untuk menghindari terjadinya asimilasi kebudayaan Jepang kelak, dan juga untuk menghindari kolonialisme dan imperialisme di Jepang. Jadi tujuannya adalah supaya kebudayaan si Jepang tidak mengalami yang namanya asimilasi. Jadi mereka melakukan politik isolasi atau disebut dengan istilah kata menutup diri. Kita masuk kepada yang selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Jepang pada masa itu adalah bakufu. Ciri-cirinya adalah kaisar atau tenno itu sebagai kepala negara tidak menjalankan pemerintahan, dan kepala pemerintahan itu dijalankan oleh shogun, dan setiap daerah dipegang oleh seorang daimyo, dan daimyo ini diberikan kebebasan hak mempunyai tentara sendiri atau disebut sebagai istilah samurai. Kita lanjut kepada yang berikutnya, akhir politik isolasi. Akhir politik isolasi ini berlanjut pada tanggal 30 Maret 1854 melalui Commodore Perry Amerika Serikat, yaitu Perjanjian Shimoda. Apa yang menjadi penyebab terjadinya Perjanjian Shimoda ini? Yang pertama itu adalah pemerintahan bakufu yang berpegang kepada politik isolasi, yang artinya adalah menutup diri, tidak terbuka dengan dunia luar. Kemudian yang kedua, berhasilnya Cina dibuka untuk bangsa asing. Apa hubungannya? Karena Cina ini adalah tujuan bangsa barat waktu itu. Jadi untuk menuju ke Cina, jalan yang lebih strategis atau sebagai tempat transit itu adalah Jepang. Jadi kalau untuk melewati Cina ya harus melewati Jepang supaya jadi tempat persinggahan, tempat peristirahatan juga termasuk. Kemudian yang ketiga, Amerika Serikat membutuhkan tempat istirahat dalam pelayaran menuju Cina, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang keempat itu adalah kepulauan Jepang merupakan batu loncatan yang baik ke Cina. Selanjutnya, kita masuk kepada isi Perjanjian Shimoda pada tahun 1854, yaitu pelabuhan Shimoda dan Hakodate terbuka untuk bangsa asing. Setelahnya, tahun 1858 menyusul pelabuhan lainnya, yaitu Yokohama, Nagasaki, Kobe, Tokyo, Osaka, dan Niigata terbuka untuk bangsa asing. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Akibat pembukaan si Jepang terhadap bangsa asing, maka kita lihat satu persatu.
Yang pertama adalah meluapnya anti shogun, benci kepada kepala pemerintahan. Selanjutnya yang kedua, gerakan pro kaisar semakin kuat. Jadi oposisi terhadap si shogun, kepala pemerintahan, dan pro kepada si kaisar atau kepala negara. Sebaliknya ya, bisa ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya pemberontakan Satsuma dan Chosu. Ini puncaknya pada tahun 1863. Dan yang keempat, terjadinya restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini adalah pengembalian kekuasaan kepada kaisar. Kita lanjut kepada strategi Jepang untuk mengejar modernisasi. Jadi, setelah terjadinya peristiwa restorasi Meiji, disitulah terjadi yang namanya kesadaran atau sama masyarakat Jepang itu sendiri bahwasannya ternyata mereka sudah banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara barat. Yang pertama di bidang pemerintahan, membentuk sistem pemerintahan monarki parlementer. Ini dibentuk pada 11 Februari 1890, Undang-Undang Dasar Jepang disahkan dan pemerintahan daimyo dihapuskan. Selanjutnya, bidang angkatan perang. Angkatan darat atau disebut sebagai Chosu diadopsi dari si Jerman, dan angkatan laut atau disebut sebagai Satsuma diadopsi dari Inggris. Kemudian Menteri Pertahanan bertanggung jawab langsung kepada kaisar atau disebut dengan istilah pemerintahan diktator. Selanjutnya, di dalam bidang industri, mengirimkan tenaga yang potensial untuk belajar teknologi industri di Eropa dan juga mendatangkan mesin modern dari Inggris, dan biayanya didapat dari hasil penjualan teh dan kain sutra. Kita masuk dalam bidang pendidikan. Upaya untuk mengejar modernisasi dalam bidang pendidikan diterapkan oleh si Jepang, yaitu wajib belajar bagi anak-anak yang telah berusia 6 tahun, kemudian mengirimkan pelajar ke Eropa untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian setelah itu mereka balik ke Jepang untuk menerapkannya. Kita masuk kepada berikutnya, Perang Asia Pasifik. Latar belakangnya, setelah di Jepang terjadi restorasi Meiji, maka Jepang menjadi negara yang kuat dan modern di Asia. Muncullah keinginan untuk melaksanakan imperialisme mengikuti jejak negara besar seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Faktor yang mendorong Jepang melaksanakan imperialisme, yang pertama meningkatkan jumlah penduduk, yang kedua adanya pembatas imigrasi bangsa Jepang yang dilakukan negara sekitar, yang ketiga naiknya kebutuhan barang mentah untuk industri, yang keempat keinginan menjadi negara kuat dan besar, yang kelima wujudkan cita-cita Kita lanjut, langkah awal Jepang melaksanakan politik imperialisme yaitu menaklukkan Rusia, yang mana waktu itu semboyan Rusia adalah politik air hangat. Dalam pertempuran tersebut dimenangkan oleh si Jepang melalui perjanjian Portsmouth tahun 1905. Isi perjanjiannya itu yang pertama, Jepang mendapatkan Port Arthur dan Sakhalin Selatan. Yang kedua, Korea menjadi daerah mandatnya si Jepang. Yang ketiga, Rusia akan mundur dari Manchuria, tetapi tidak ditepati.
Selanjutnya, akibat kemenangan Jepang terhadap Rusia, yang pertama, si Jepang muncul sebagai negara besar dan kuat di Asia. Yang kedua, rasa percaya diri Jepang tinggi. Yang ketiga, pengaruh bangsa Barat di Cina semakin terdesak. Yang keempat, Rusia tenggelam sebagai negara besar. Yang kelima, Rusia tidak lagi melaksanakan politik air hangat di Asia dan mengalihkannya ke Eropa. Dan yang keenam, munculnya kesadaran nasionalisme di berbagai negara Asia. Berikutnya, faktor penyebab keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Yang pertama, adanya keinginan mewujudkan cita-cita Hakkoichiu atau disebut cita-cita menjadi pemimpin Asia. Kemudian keinginan gantikan kedudukan bangsa Barat di Asia. Selanjutnya, perasaan sebagai negara yang kuat dan besar. Lanjut, kemenangan-kemenangan yang dialami oleh si Jerman atas sekutu di Eropa semakin meyakinkan Jepang untuk mengalahkan negara-negara sekutu. Kita masuk kepada yang berikutnya, upaya Jepang dalam mempersiapkan diri, yaitu dengan menjalin hubungan perjanjian. Yang pertama, perjanjian anti-Comintern atau disebut Anti-Comintern Pact 1936 yang isinya tentang Jerman dan Jepang. Tujuannya menahan ekspansi Rusia. Kemudian selanjutnya yang kedua, perjanjian Es atau Axis Pact tahun 1940, yaitu si Jerman, si Jepang dan sekutu bersatu. Tujuannya untuk memperkuat persekutuan negara blok AS dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Kita lanjutkan jalannya Perang Dunia Kedua, yaitu si Jepang menyerbu Pearl Harbor atau Pangkalan Laut Amerika Serikat. Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya dilatar belakangi oleh keinginan si Jepang mengikut jejaknya si Jerman yang melakukan invasi terhadap Polandia tepatnya pada tanggal 1 September 1939, yang mana pada akhirnya itu nanti dimenangkan oleh si sekutu atau si Polandia, sehingga muncullah keinginan si Jepang jadi penguasa di Asia dan melakukan penyerangan Pearl Harbor atau Pangkalan Laut Amerika Serikat dengan tujuan memudahkan jalan untuk menguasai Asia, karena pada saat itu yang menguasai Asia bangsa Barat yang dikepalai oleh Amerika Serikat. Penyerangan ini berlangsung tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941. Kita lanjut kepada berikutnya, awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Daerah yang telah dikuasai oleh si Jepang yaitu Korea, Manchuria, dan sebagian daratan Cina dan negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang berhasil dikuasai oleh Jepang diantaranya Myanmar pada tanggal 2 Mei 1942, Filipina 6 Mei 1942, Singapura 15 Desember 1945, dan Indonesia sendiri pada tanggal 8 Maret 1942 melalui perjanjian Kalijati di Subang. Di sini Belanda menyerah tanpa syarat kepada si Jepang. Kita lanjutkan. Dalam menghadapi si Jepang, sekutu membentuk front dalam Perang Dunia Kedua.
Front ini dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Front yang pertama, Front ABCD, yaitu terdiri dari Amerika Serikat, Britania, Cina, dan Dutch. Yang kedua, Front ABDACO, yaitu terdiri dari negara Amerika Serikat, Britania, Dutch, dan Australia. Saat si Jepang berhadapan dengan sekutu, masa ini Jepang sudah mulai mengalami kemunduran, sehingga perlu bantuan dari daerah ekspansi yang semakin besar. Kita lanjutkan. Istilah kekalahan Jepang disebut sebagai the turning point. Kekalahan Jepang dalam berbagai tempat. Yang pertama, pertempuran di Laut Karang pada tanggal 4 Mei 1942. Yang kedua, pertempuran di Guadalcanal pada tanggal 6 November 1942. Dan yang ketiga, pertempuran laut di Kepulauan Bismarck 1 Maret 1942. Kita lanjutkan. Pada akhirnya, kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan jatuhnya pembawaan pesawat B-29 milik Amerika Serikat di kota pusat Jepang, yaitu kota Hiroshima 6 Agustus 1942 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Sebagai pertanda mengalahnya si Jepang terhadap sekutu, sehingga Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya dimenangkan oleh si sekutu. Sebagai konsekuensi Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan penyerahan secara resmi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Amerika Serikat yang disebut dengan Mysore. Isinya yang pertama, si Jepang kehilangan Korea, Manchuria, Formosa, Sakhalin Selatan, dan Kepulauan Kuril. Yang kedua, selama perjanjian perdamaian, Jepang akan diduduki oleh sekutu atau Amerika Serikat. Demikianlah untuk topik tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia tahap yang pertama atau bagian yang pertama itu, dengan diawali sejarah Jepang hingga perjalanan Jepang menuju Indonesia. Semoga bermanfaat. Semangat belajar.